Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih fa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa awliya'ihi salatan wa salaman daimataini baqiyataini ila yaumi liqa'i. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Hadirin yang berbahagia, akramakumullah. Pagi hari ini Ahad, hari yang kedua dari bulan Jumadal Ula tahun 1444 dari hijrahnya Nabi kita tercinta Nabi Ahmad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama, yang bertepatan dengan tanggal 27 November 2022 Miladiyah. Sebelum melanjutkan silsilah rangkaian pelajaran bersambung kita semua, kami ingin mengajak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi empati dan peduli dengan doa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula, dengan seluruh nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, agar memberikan ketabahan, kesabaran dan kekuatan kepada saudara-saudara kita di berbagai belahan daerah, khususnya yang terdampak gempa Cianjur, agar Allah Subhanahu wa taala pula memberikan pahala di balik musibah yang menimpa mereka dan menggantikan untuk mereka dengan yang lebih baik. Amin ya mujibas sa'ilin. Sebagaimana pula kami mengajak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang memiliki kelonggaran harta bisa untuk kemudian membantu dengan bantuan materi melalui lembaga-lembaga yang amanah yang bisa dipercaya, guna meringankan musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita tersebut. Baik, kita lanjutkan hadirin sekalian, kita masuk hadis yang ke-19 dari bab yang keempat, pembahasan Kitabul Jami' dari Kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Hadis-hadis seputar akhlak yang tercela. Termasuk dari akhlak tercela, hadirin sekalian, di hadis yang ke-19 ini adalah mencela dan mencaci orang lain. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah bersabda, al-mustabbani ma qala fa'alal badi'i ma lam ya'tadil madlumu. Dua orang yang saling mencaci maki, maka apa yang diucapkan oleh keduanya dosanya kembali kepada yang memulai memaki, selama yang dimaki atau dizalimi tidak melampaui batas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Termasuk perilaku yang buruk, hadirin sekalian, yang ingin diingatkan oleh penyusun dari kitab ini adalah perilaku mencaci maki, mencela orang lain, dan bagian dari hasaidul alsun, ya, perilaku kriminal yang dilakukan oleh lisan. Di antara bentuk kejahatan lisan adalah mencaci maki dan mencela orang lain. Islam tidak membenarkan yang demikian, hadirin sekalian. Dalam berbagai ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dan dalam berbagai riwayat Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan tentang bahaya kejahatan lisan dalam bentuk yang satu ini, mencela dan mencaci maki orang lain. Yang paling mudah kita ingat, hadirin sekalian, sebuah surat ya yang secara eksklusif menyinggung tentang mereka ini, orang-orang yang suka mencela, orang-orang yang suka mencaci maki, orang yang gemar mengumpat orang lain. Surah Al-Humazah, ya, para pengumpat. Allah mengatakan dalam ayat yang pertama, wailun likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Para ulama ketika menjelaskan tentang ayat ini, hadirin sekalian, menghadirkan keterangan untuk kita semuanya perbedaan antara humazah dengan lumazah. Sebagian dari mereka mengatakan rahimahumullahu ta'ala, humazah, hadirin sekalian, adalah bentuk di mana seseorang itu ya, mencela orang lain dengan isyarat tangannya. Ya, kita tahu nih, ada beberapa kode atau isyarat tangan itu yang menunjukkan celaan. Dan sebenarnya isyarat tangan ini kalau kita kembalikan kepada asalnya, ya, tidak ada yang salah Pak dengan jari kita ini. Tetapi oleh orang yang ada yang salah pada diri mereka, itu menjadikan isyarat dengan beberapa jari ini sebagai bentuk cacian. Ya. Maka orang yang mencaci dengan bahasa isyarat tangannya, hadirin sekalian, ini adalah orang yang Allah sematkan gelar kepada mereka humazah. Adapun lumazah ini adalah celaan, cacian ya, dengan menggunakan lisan, hadirin sekalian. Berarti orang yang mencaci, orang yang mencela orang lain, baik dengan isyarat maupun dengan bahasa verbal, dengan lisan dia, ini termasuk dari orang yang Allah katakan wailun, binasalah bagi setiap para pengumpat dan para pencela. Allah janjikan untuk mereka, hadirin sekalian, di ayat yang keempat, kalla la yumbadanna, apa Pak? Fil hutamah. Sekali-kali tidaklah demikian, mereka pasti akan Allah lemparkan ke dalam neraka al-hutamah. Neraka yang menyala-nyala, yang kata Allah panasnya itu allati tattali'u apa Pak? Alal afidah. Yang panasnya itu menusuk, menujam hingga ke hati yang paling dalam. Ya. Allah memperingatkan kita semua, hadirin sekalian, dalam surat ini dari perilaku yang tercela, yaitu mencaci maki dan mencela orang lain, diancam dengan neraka. Berarti ya,
akhlak tercela, mencaci maki dan mencela orang lain ini termasuk dosa besar. Termasuk dosa yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dosa-dosa besar. Sehingga seseorang yang memiliki kebiasaan mencela dan mencaci maki orang lain, ketika dia ingin kembali kepada jalan yang benar, ia harus bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tidak cukup dengan puasa yang dia kerjakan, tidak cukup dengan sholat yang dia lakukan, tidak bisa dibayar dengan umrah maupun haji ya yang dia amalkan. Hadirin sekalian, harus ada pernyataan kepada Allah Subhanahu wa taala taubat dari dosa ini. Rasul pun hadirin sekalian dalam berbagai riwayat yang memperingatkan kita semua ya, dari akhlak yang tercela ini ya, seperti yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Rasul menyebutkan al-mustabbani, dua orang yang saling mencaci maki. Disinggung oleh Nabi alaihi salatu wasallam perilaku sibab, mencaci maki. Hadirin sekalian, dalam hadis yang lain riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan sibabul muslimi fusukun. Ketika cacian maupun celaan ini kita arahkan kepada seorang muslim, Rasul mengkategorikan itu bagian dari kefasikan. Artinya seseorang itu dikatakan fasik apabila dia mencaci maki orang lain, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sibab hadirin sekalian, cacian sebagaimana yang sudah kita ketahui itu mengandung perkataan yang buruk atau keji yang kita lemparkan kepada orang lain, termasuk kepada saudara kita sesama muslim. Berawal dari cacian hadirin sekalian, seringkali ini kemudian merambat kemana-mana. Banyak kejelekan yang lahir dari aksi kriminal lisan yang satu ini. Betapa banyak hadirin sekalian berawal dari cacian lisan, kemudian berlanjut kepada permusuhan. Satu sama lain akhirnya saling membenci karena saling mencaci maki. Tidak terima, merasa tidak bisa menerima apa yang diucapkan oleh saudaranya. Kemudian tidak jarang hadirin sekalian, bukan hanya saling bertukar cacian hingga kemudian menimbulkan permusuhan. Terkadang hadirin sekalian tidak sedikit yang akhirnya menimbulkan pertumpahan darah. Sehingga tidak berlebihan kami menukilkan penjelasan para ulama, termasuk dari kejahatan lisan yang paling besar adalah dosa lisan berupa mencaci maki orang lain. Banyak nyawa yang tidak bersalah itu terbunuh hadirin sekalian akibat ulah dari lisan yang tidak bertanggung jawab ini. Intinya hadirin sekalian, perbuatan mencaci maki ini akan menimbulkan banyak kerusakan, akan menimbulkan banyak fitnah. Apalagi cacian ini kita layangkan kepada saudara kita sesama muslim. Kembali ke konteks hadis hadirin sekalian, Rasul mengatakan dua orang yang saling mencaci maki. Ada seseorang hadirin sekalian, fulan A, ia mencaci maki saudaranya fulan B. Kemudian si fulan B membalas dengan mencaci maki si fulan A. Inilah yang disinggung oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika caci maki ini hadirin sekalian, itu kondisinya berimbang, sama antara celaan pihak fulan A kepada pihak fulan B. Rasul mengatakan fa'alal badi'i, seluruh dosa-dosa yang diucapkan oleh keduanya itu akan ditanggung oleh pihak yang memulai, Pak. Berarti pihak B apa pihak A ini?
pihak A. Ya. Tatkala fulan A mengatakan kepada fulan B, ente gila. Ya, fulan B tidak terima, ente yang gila. Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian, yang dicatat ya sebagai dosa itu adalah ucapan ente gila dari fulan A. Sedangkan fulan yang B ini tidak dicatat sebagai dosa. Kenapa demikian, hadirin sekalian? Karena Rasul mengatakan dalam hadis fa'alal badi, dosanya itu ditanggung oleh orang yang memulai gara-gara. Jadi yang mulai mencaci, yang mulai mencela, itulah yang menanggung segala resikonya, yaitu dosa ya, yang ditimbulkan. Rasul kemudian menjelaskan, ya, malam ya tadil madlum, selama, hadirin sekalian, orang yang dizalimi, berarti pihak B tadi yang dicaci maki, itu tidak melampaui batas. Melampaui batas, hadirin sekalian, ini maksudnya adalah dalam merespon, ya, dalam menanggapi cacian dari pihak fulan A. Ketika konteksnya seperti apa yang kami contohkan, hadirin sekalian, orang itu mengatakan ente gila, dibalas dengan konteks yang sama, ya diksinya sama, ya, ente gila, maka ini tidak ada unsur melampaui batas. Tetapi ketika ada tambahan, hadirin sekalian, dari pihak B, ia dicaci maki, ente gila. Ya, kemudian si B tidak terima, ente, orang tua ente, istri ente, anak ente gila semuanya. Nah, ini hadirin sekalian bentuk yang dikatakan melampaui batas. Jika pihak yang B demikian keadaannya, hadirin sekalian, dizalimi lalu membalas kezaliman itu dengan sikap yang justru berlebihan dan melampaui batas, maka Rasul alaihi salatu wasallam membedakan. Ya, tidak kemudian beliau mengatakan dosanya itu kembali kepada pihak A. Kondisi yang seperti ini, hadirin sekalian, ada perbedaan pandangan dari para ulama. Tetapi ya, sebagian para ulama ya mereka lebih condong berdasarkan hadis ini, ketika terjadi kasus seperti yang kami contohkan tadi, fulan B itu melampaui batas, artinya berlebihan ya dalam membalas cacian dan makian pihak fulan A, kelebihan dari batasan-batasan tersebut itu dosanya dikhususkan kepada pihak B. Jadi sama-sama dapat dosa, Pak. Sama-sama dapat dosa ketika konteksnya fulan B itu membalas dengan cacian yang berlebihan. Fulan A mendapatkan dosa karena dia sebagai troublemaker-nya, sebagai pembuat gara-garanya, pembuat masalahnya, dia yang memulai, hadirin sekalian, mengejek, mencaci. Nah, kemudian si B itu juga mendapatkan dosa. Kenapa? Karena ada sesuatu yang berlebih. Ya, ia mendapatkan kadar dosa sesuai dengan kelebihan dari batasan yang telah ditetapkan oleh Nabi. Maka selama pihak yang dizalimi, hadirin sekalian, itu melampaui batas, ya apa yang melampaui batas ini itu dikhususkan dosanya untuk dirinya. Sinten sing mboten sakit, Pak, ketika dua orang yang berkonflik ini awalnya tidak melibatkan orang lain, kemudian karena tidak terima, si B ini ya melibatkan orang-orang yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya. Orang tua dibawa-bawa, istri dibawa-bawa, anak dibawa-bawa, hadirin sekalian. Akhirnya semuanya celaka. Ya, akhirnya semuanya ikut kena imbasnya. Ya, oleh karena itu para ulama menjelaskan ya tidak berlebihan sekiranya kelebihan dari cacian ya mengandung dosa tadi itu dikembalikan kepada pihak si B. Sebenarnya, hadirin sekalian, bila si pihak B ini memiliki jiwa al-hilm, jiwa penyabar, ya jiwa santun dalam menghadapi gangguan orang lain, kemudian punya jiwa as-sof. As-sof ini adalah pemaaf, memiliki jiwa pengampun, hadirin sekalian, tentu dia tidak akan membalas dengan berlebihan, atau bahkan sama sekali, hadirin sekalian, dia tidak membalas dengan cacian yang sama.
Meskipun jikalau terjadi hadirin sekalian seperti kasus fulan A dan fulan B ini, fulan B itu berhak Pak untuk membalas dan dibenarkan dalam agama kita. Jikalau seseorang itu diganggu, boleh baginya untuk membalas mengganggu. Jikalau dia dicaci, ya benar baginya untuk membela diri dengan membalas caciannya. Tetapi dengan syarat harus dengan cacian yang setara, yang berimbang, tidak berat sebelah. Allah berikan tuntunan ini hadirin sekalian di surah An-Nahl ayat 126. Ya Allah berfirman, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Salah satu dari kaidah dalam hidup hadirin sekalian, Allah mengatakan, ya, jika orang-orang itu menzalimi kalian, maka balaslah dengan balasan yang setimpal, ya, dengan ya bentuk kezaliman yang kalian terima. Allah berpesan kepada kita semua, jikalau kalian ingin membalas, kata Allah, maka balaslah yang setimpal dengan sebagaimana perlakuan kezaliman orang lain terhadap diri kalian. Jadi boleh hadirin sekalian ketika kita dicela, dicaci maki oleh orang lain untuk membalas, itu hak kita semuanya dan Allah membenarkan ini. Tetapi dengan syarat tidak boleh melampaui batas. Meskipun demikian hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua ya di kelanjutan dari ayat tersebut nggih. Kalau kita baca secara utuh ayat tersebut, Allah mengatakan wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum. Kata Allah Subhanahu wa taala lahuwa khairul lis-sabirin. Kalau kalian membalas, kata Allah, maka balaslah dengan balasan yang setimpal. Ya, akan tetapi kata Allah, bila mana kalian bersabar, Allah katakan itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Jadi tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala secara lengkap hadirin sekalian dalam ayat 126 An-Nahl tadi, memang kita dipersilahkan untuk membalas. Orang menzalimi kita semua, kita balas kezalimannya. Orang mengganggu kita semua, kita punya hak untuk membalas gangguannya. Orang kemudian mencaci maki kita, kita punya hak untuk membalas caciannya. Tetapi kata Allah, seraya memotivasi kita semuanya, kalau kalian sobartum, kalian mampu bersabar, kalian tidak membalas, kata Allah, itulah yang terbaik bagi orang-orang yang bersabar. Motivasi yang lebih menarik lagi hadirin sekalian bagi kita yang sering dicaci, dizalimi oleh orang lain. Di surah An-Nur ayat 22. Ya Allah bimbing kita semuanya, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kalian memaafkan dan mengampuni dengan penuh lapang dada, kata Allah. Berikanlah pengampunan, berikanlah pemaafan dengan lapang hati. Kata Allah, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian itu suka jikalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian? Artinya jikalau kita suka hadirin sekalian Allah mengampuni dosa kita semuanya, kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah ketika kita mengampuni orang lain, ketika kita memaafkan orang lain. Tentunya ini kembali kepada diri kita masing-masing hadirin sekalian. Hanya saja kita sebagai insan yang beriman dihasung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sosok pemaaf. Tidak kemudian membalas perilaku jahat, perlakuan tidak baik dari orang lain kepada kita dengan perlakuan yang sama. Jikalau kita melihat hadirin sekalian kepribadian Nabi, kita tidak kemana-mana, kita kembali kepada teladan utama kita semuanya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau itu memberikan keteladanan yang sangat apik kepada kita semua. Dalam berbagai riwayat dan cerita hadirin sekalian, bagaimana beliau itu diganggu, dizalimi, dicaci maki oleh orang lain, tetapi kesabaran yang selalu beliau kedepankan, pemaafan dan pengampunan yang selalu menjadi pilihan. Jadi bukan kemudian pendekatannya hadirin sekalian luapan emosi yang meledak-ledak, bukan pendekatannya itu adalah dengan membalas gangguan dengan gangguan yang sama. Dalam kisah hadirin sekalian perjalanan Nabi alaihi salatu wasalam
mengajak penduduk negeri Taif untuk berislam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mereka tahu siapa yang mendakwahi mereka. Mereka tahu siapa pematerinya ini, yaitu Nabi. Sebagai Rasul yang terakhir. Bukannya sambutan yang hangat, respon yang baik hadirin sekalian, justru mendapatkan perlakuan yang sangat-sangat tidak layak. Rasul alaihi salatu wasallam bukan hanya dicaci maki, tetapi ada gangguan fisik yang diterima oleh Nabi hadirin sekalian. Datang ke negeri Taif, bukannya disambut oleh orang-orang sana hadirin sekalian, justru cacian, makian yang diterima oleh Nabi. Bahkan dalam riwayat anak-anak kecil hadirin sekalian ikut melecehkan Nabi dengan melempari batu. Bayangkan hadirin sekalian, ini sosok yang dikatakan sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala dilempari batu. Nabi alaihi salatu wasallam tidak merespon apapun hadirin sekalian. Justru malaikat yang menawarkan diri, "Ya Rasul, kami ini malaikat penjaga gunung. Apakah engkau ingin gunung ini kami timpakan kepada mereka?" Bayangkan hadirin sekalian, yang bereaksi itu bukan Rasul tapi malaikat. Tidak terima Rasul Allah Subhanahu wa taala diperlakukan dengan perlakuan yang demikian. Kalau kita mungkin senang, Pak. Gitu. Ditawari malaikat, hancurkan koncoku wae. Wis dolim karo aku wae. Sisan wae, remukke kabeh kira anak bojone kena sisan. Rasul tidak demikian hadirin sekalian. Beliau punya jiwa rahmah, beliau punya jiwa ra'fah, jiwa pengasih, jiwa penyayang. Sifat kasih sayang beliau itu mengalahkan jiwa amarah dan dendam beliau hadirin sekalian. Tawaran dari para malaikat ditolak oleh Nabi. Beliau kemudian mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir lahum fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka karena mereka ini adalah kaum yang tidak mengerti. Bayangkan hadirin sekalian, ini kalau bukan lahir dari sosok seorang yang berhati mulia, tidak akan mungkin Pak merespon dengan yang demikian. Justru didoakan dengan kebaikan. Ya Allah, ampunilah mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada mereka karena mereka ini adalah kaum yang tidak tahu. Bahkan tidak hanya itu, beliau berharap Pak, kelak mudah-mudahan akan muncul dari mereka seseorang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian minta dibinasakan semuanya, Pak, tapi minta mudah-mudahan ada di antara mereka nanti yang lahir kelak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar saja hadirin sekalian, setelah sekian tahun, setelah selang waktu kemudian hadirin sekalian, Taif ini juga menjadi basis kekuatan umat Islam. Rasul menunggu hadirin sekalian. Beliau memiliki jiwa santun, jiwa pemaaf, jiwa penyabar. Kalau Rasul mau membalas itu hak beliau. Tetapi yang namanya hal seperti ini itu adalah pilihan bagi orang-orang yang berkelas. Jadi jangan menjadi orang rendahan hadirin sekalian yang membalas perilaku orang rendahan dengan sikap yang tidak kalah rendahan pula. Tunjukkan kita itu berbeda, kita itu ditata dengan iman. Kita dibimbing oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Kita ada contoh teladan dari Nabi Muhammad SAW. Maka kejahilan jangan dibalas dengan kejahilan. Ini prinsip yang harus kita pegang bersama. Sesakit apapun kita, sebenci apapun kita hadirin sekalian, berusahalah untuk menjadi sosok yang penyabar, sosok yang memiliki jiwa pengampun dan pemaafan untuk kesalahan orang lain. Tentu kita berharap hadirin sekalian, saudara kita yang bersalah ini dengan mencaci maki kita ini mendapatkan petunjuk dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan-harapan seperti ini jangan kemudian kita kecilkan. Jangan kita biarkan saudara kita hadirin sekalian dengan kezalimannya bahkan kita berbahagia. Terus mau. Jangan yang demikian hadirin sekalian, yang harus kita bangun dalam kehidupan kita, tetapi bagaimana kita mengajak agar semuanya baik. Kita baik, kita sabar hadirin sekalian, mudah-mudahan orang lain pun juga bisa bersabar dan menjadi baik. Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian membimbing kita semua untuk melakukan yang demikian agar membalas
perlakuan yang tidak nyaman dari orang lain dengan balasan yang baik, hadirin sekalian. Bukan justru seperti yang kami sampaikan tadi. Jangan membalas perilaku orang rendahan dengan perilaku rendahan yang sama. Tetapi memang berat, hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua di dalam Al-Qur'an, dan ini mohon diingat bersama hadirin sekalian, agar yang kita ingat itu bukan dendamnya, Pak. Agar yang kita ingat itu bukan kemudian caciannya. Kalau kita ingat amarahnya, ingat caciannya, kita tidak akan pernah terima, Pak, selamanya. Loro hatiku. Ya karo omonganmu iki. Ya lambemu iki lho. Omonganmu iki lho ra penak dirungokke. Nggih. Kalau kita yang ingat itu, hadirin sekalian, tidak akan selesai, Pak. Kita akan terus ya diliputi dengan amarah, dan setan paling senang, Pak, dengan hal yang seperti itu. Setan itu akan masuk untuk mengganggu seorang hamba. Celahnya adalah dari amarah. Kebencian kita kepada orang lain itu akan menjadi celah setan untuk mempermainkan kita semuanya. Baik, ayatnya hadirin sekalian di surah Fussilat ayat 34. Allah mengatakan wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak akan pernah sama di antara kebaikan dengan kejelekan. Antara yang rendahan ya dengan yang istimewa itu tidak akan pernah sama. Allah katakan idfa billati hiya ahsan. Balaslah perlakuan jelek dari orang lain itu dengan yang lebih baik, kata Allah. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Niscaya nanti dua orang yang antara dirimu dengan dirinya itu ada permusuhan, itu akan berubah menjadi persahabatan. Yang tadinya persengketaan akan menjadi persaudaraan. Ini Allah mengatakan demikian, hadirin sekalian. Ketika kita mampu bersabar, kita mau memaafkan dan mengampuni orang lain, yang tadinya permusuhan akan berubah menjadi persaudaraan. Tetapi kata Allah di ayat 35, ini bukan orang sembarangan, Pak. Ini orang berkelas. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Ini tidak akan mungkin bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang penyabar, dan tidak akan mungkin bisa dilakukan kecuali orang-orang yang nanti di sisi Allah mendapatkan bagian pahala yang besar. Ya, jadi bukan orang yang sembarangan, hadirin sekalian. Sehingga Rasul itu bukan orang sembarangan, Pak. Sosok yang sangat-sangat istimewa. Ya, sehingga cukup Rasul menjadi teladan bagi kita semua. Kemudian bimbingan Allah tadi, hadirin sekalian, agar yang namanya permusuhan itu mata rantainya berhenti, Pak. Kalau bukan kita yang memutusnya, siapa lagi? Ya, kita memiliki bara api permusuhan kepada saudara kita. Saudara kita pun demikian. Kalau bukan kita yang memutus mata rantai kebencian, mata rantai permusuhan, itu siapa lagi, Pak? Akan terus terjadi yang namanya perang dingin. Akan terus terjadi yang namanya permusuhan. Dan yang paling berbahagia dan pihak yang paling diuntungkan adalah syaitan. Ya, kedua-duanya akan menjadi barisan pendukung supporter garis kerasnya syaitan, Pak. Ya, sehingga dari sini hadirin sekalian, yang kita ingat adalah bimbingan Allah, yang kita ingat adalah keteladanan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekaligus ini hadirin sekalian bukan berarti orang yang senang mencaci maki kita biarkan, Pak. Ya, meskipun kita bersabar, kita berusaha untuk memaafkan, kita perlu mengingatkan. Kita nasihati dengan baik. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi, hadirin sekalian. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan contoh kepada kita semua. Ini ketika dalam kondisi berpuasa, hadirin sekalian. Jadi ketika seorang yang berpuasa itu dicaci maki, Rasul mengatakan insabbahu ahadun aw syatamahu falyakul inni shaim. Di antara bentuk teguran kita dan upaya kita mendiamkan orang yang mencaci maki kita, Rasul mengatakan jikalau salah seorang dari kalian itu dicela atau dicaci maki, hendaklah dia mengatakan aku sedang berpuasa. Ini bahasa halus, Pak, dari nasihat. Ya, yang dicontohkan oleh Nabi. Orang yang dicaci maki merespon dengan respon yang berbeda, Pak. Mengalihkan pembicaraan. Dia dicaci maki, dicela demikian, dibawa-bawa istri dan anaknya dengan santai, dia mengatakan aku baru puasa.
Ya, aku sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau membalas. Terkadang hadirin sekalian, kita bisa membungkam celaan orang yang mencela, cacian orang yang mencaci itu dengan kita membungkam mulut kita masing-masing, Pak. Tidak perlu menanggapi, tidak perlu merespon. Itu sudah membuat mereka gerah, Pak. Ya, sudah membuat mereka bingung, itu apa gitu, tak ece orang balas. Ya, tak celah semuanya, ibu tak gowo, bapak tak gowo, anak tak gowo, orang respon itu. Akhirnya gemes sendiri, Pak. Nanti lama-kelamaan capek juga dia. Itu hadirin sekalian, terkadang yang namanya kita membungkam mulut itu bagian ya dari kita ya menegur secara halus, Pak. Kita pegang pelan-pelan, kita jewer, Pak. Setelah itu kita diamkan, nanti ketika ada momentum yang pas kita nasihati, kita ingatkan ya bahwasanya mencela dan mencaci maki itu bukanlah perilaku yang baik, bukan akhlaknya seorang muslim dan muslimah. Ini hadirin sekalian beberapa penjelasan sekaligus nukilan uraian dari para ulama. Selanjutnya pelajaran sekaligus kesimpulan hadirin sekalian untuk hadis ini. Yang pertama hadirin sekalian, la yanbaghi as-sabbu bainal muslimin. Tidak sepantasnya ya terjadi perilaku saling mencela di antara umat Islam. Dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wasallam ya memberikan petunjuk kepada kita semua, sekaligus dibawakan oleh Al-Hafidh ya agar menghindari salah satu dari akhlak yang tercela dalam agama kita, yaitu mulai untuk mencela dan memaki orang lain. Ya, ketika kita menjadi ya tukang gara-garanya hadirin sekalian, kita menjadi dalang aktor dari celaan yang terjadi, maka dosa yang akan kita terima hadirin sekalian tentunya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita menjadi penyebab orang lain itu melakukan dosa. Ya, jadi kita terkena imbasnya hadirin sekalian kalau kita mulai mencela dan mencaci maki orang lain. Kemudian yang kedua hadirin sekalian, orang yang menyebabkan terjadinya sebuah perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang lain, ya dia yang mendapatkan dosa ya pelaku dari perbuatan dosa tersebut. Seperti tadi Rasul mengatakan hadirin sekalian, orang yang pertama ini yang memulai. Ya, maka yang memulai inilah yang kemudian mendapatkan dosanya. Sehingga jangan sampai hadirin sekalian kita ini punya mentalitas ya sebagai orang yang suka buat gara-gara, Pak. Suka buat onar. Suka buat gara-gara, suka buat keributan, suka buat onar. Ini bukan akhlaknya seorang muslim dan muslimah. Ya, akhlak seorang muslim dan muslimah itu nampak, Pak, dari lisannya. Karena lisan itu adalah cerminan hati, Pak. Kalau lisannya busuk, mohon maaf nih, hatinya juga tidak kalah busuk, Pak. Kita bisa lihat ya, orang yang sering berkata-kata kotor, ya orang yang kemudian mudah untuk yang mengumpat, mudah untuk mencela, itu mencerminkan ada yang tidak beres dengan kondisi batinnya. Orang kalau dia punya rem hadirin sekalian, dia menjaga bagaimana hatinya, dia tidak akan mungkin mudah berkata-kata kotor, Pak. Ya, dia akan merasa risih yang mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak selayaknya diucapkan oleh seorang muslim dan muslimah. Kemudian yang ketiga hadirin sekalian, hadis ini mengisyaratkan kepada kita semua untuk berusaha berjihad mengendalikan hawa nafsu lisan kita masing-masing. Ya, karena lisan pun itu juga punya hawa nafsu hadirin sekalian untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Apalagi di era seperti sekarang ini hadirin sekalian, bukan hanya lisan yang berpotensi dosa, bahasa tulisan, Pak, itu juga mewakili lisan. Jadi hati-hati dengan ya chattingan kita di sosial media, dengan tulisan-tulisan kita, jangan sampai kemudian itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dosa. Maneman, Pak, setiap huruf yang kita tulis itu dicatat sebagai dosa loh. Apalagi itu ada nada celaan, nada menzalimi orang lain, hadirin sekalian, kita secara terbuka membuat gara-gara, orang lain kemudian berburuk sangka, akhirnya kisruh, akhirnya ribut, itu dicatat oleh malaikat sebagai dosa. Maka bijaklah hadirin sekalian dalam menggunakan yang nikmat yang namanya lisan, nikmat yang namanya tangan, untuk mengungkapkan ungkapan dengan bahasa lisan maupun dengan bahasa tulisan. Yang terakhir hadirin,
dari kesimpulan hadis ini, kita perlu selalu ingat lisan yang keji, lisan yang tidak baik itu bukanlah sifat orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Kita bisa menilai orang, hadirin sekalian, orang ini berkualitas atau tidak itu dari tutur katanya, dari omongannya. Sehingga seorang muslim hendaknya beradab, berakhlak seperti yang dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maupun dibimbingkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Sehingga jangan sampai yang namanya nikmat lisan ini justru berubah, Pak. Yang tadinya nikmat menjadi nikmat, menjadi bala, menjadi musibah bagi kita semuanya. Betapa banyak, kata Rasul alaihi salatu wasallam, orang itu dimasukkan ke dalam neraka, hadirin sekalian, hanya gara-gara ulah lisannya, Pak. Sehingga Rasul mengatakan barang siapa yang bisa menjaga lisannya, Rasul jamin atman lahul jannah, aku jamin untuknya surga. Berarti salah satu dari sebab orang itu bisa masuk surga, mensyukuri nikmat lisan dengan menjaga ucapan yang terlontar dari lisan tersebut. Baik, ini hadirin sekalian untuk pelajaran kita pada pagi hari ini, hadis yang ke-19 dari Kitabul Jami', bab yang keempat, bab seputar akhlak yang buruk. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, membantu kita semua untuk menjadi pribadi muslim dan muslimah yang lebih baik, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Mari kita tutup dengan doa pelebur dosa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.